Oke, thank you. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi materinya. Berbicara tentang nih. Ya, ini adalah rata-rata kenaikan biaya pengobatan di Asia. Nah, kalau kita lihat, kemudian berbicara produk kita ini bisa berobat sampai ke luar negeri, kan gitu ya. Kalau saya tinggal di wilayah Kota Medan, kita tuh sangat familiar dengan berobat ke Penang, ya. Mungkin teman-teman punya negara khususnya sendiri lah yang sangat familiar untuk berobat kemana. Walaupun gara-gara pandemi ini kita kan nggak bisa berobat kemana-mana, hanya bisa wilayah Indonesia saja. Tapi ini gambarannya bahwa Prudential melihat bahwa kita itu tidak hanya berdiam diri berobat di satu negara kita sendiri, tapi juga ada potensi berobat ke luar negeri. Itulah kenapa Prudential juga concern gimana nih caranya supaya gampang nasabah kita itu berobat di luar negeri. Oke? Jadi kemudian juga bisa bayarkan semuanya itu sesuai tagihan rumah sakit. Nah, ini yang paling penting kan ya. Sesuai tagihan. Gimana caranya kita keluar betul-betul nyaman pikiran kita sehingga waktu untuk proses pengobatan juga lebih santai ya. Jadi Prudential keluarkanlah produk yaitu ProPrime Healthcare Plus ataupun ProPrime Healthcare Plus Syariah. Nah, oke. Saya akan coba lihat apakah ada pertanyaan. Oh, ini Bu Helma ada. Oke. Silakan Bu Helma, saya sudah minta untuk unmute. Bu Helma boleh? Sepertinya nggak ada ya. Ya udah, Bu Helma, kalau memang ada pertanyaan boleh chat saya ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Oh, kode check-in ya. Kode check-in, kalau sekarang nggak bisa, berarti nanti pas selesai check out-nya aja langsung. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi tentang kamar. Ya, saya agak concern di awal materi tentang kamar karena ini akan menjadi pemahaman yang sangat mendasar. Begitu kita ada miss tentang materi kamar ini, ada potensi efeknya yang paling besar adalah prorata. Ya, jadi kalau itu kejadian di lapangan itu bisa mengakibatkan nanti nasabah kita prorata. Jadi sebaiknya kita betul-betul paham tentang pemahaman kamar ini, ya. Jadi ini adalah beberapa kelebihan yaitu fleksibel, kemudian perlindungan seluruh dunia, masa perlindungannya lama, lalu batas manfaat yang besar, ya. Kemudian kita juga punya manfaat rawat jalan kanker dan cuci darah, pre dan pos tindakan bedah rawat jalan, kunjungan dokter per hari yang lebih banyak, dan pembayaran di luar wilayah. Ya, ini dia semua. Maka saya akan mulai dengan nih, fleksibel dalam memilih kamar rawat inap. Ya, mudah-mudahan kita semua konsentrasi tingkat tinggi. Nah, kalau teman-teman lihat saat kita berbicara tentang fleksibilitas dalam memilih kamar rawat inap, kita akan mulai dari ambil plan-nya dulu. Jadi plan kita itu terdiri atas bronze, silver, gold, platinum, dan diamond. Oke, ada 5 bagian. Tapi berbicara bronze, silver, gold, ini terdiri atas A dan B. Bronze ada A, ada B, kemudian silver ada A, ada B, gold ada A, ada B. Sedangkan platinum sama diamond nggak ada. Apa yang membedakan A sama B ini? A itu adalah two cheapest bed, kalau B one cheapest bed. Ya, bahasa Inggrisnya lebih gampang aja menyebutkannya. Kalau bahasa Indonesianya intinya adalah gini, bronze A berarti 2 tempat tidur termurah di rumah sakit tersebut. Kalau bronze B berarti 1 tempat tidur termurah di rumah sakit tersebut. Oke, ini berbicara A sama B-nya. Lalu kan kita ada kategori bronze, silver, gold, platinum, diamond. Ya, mungkin kalau teman-teman kesulitan boleh kasih catatan ya. Bronze berarti hanya boleh wilayahnya Indonesia.
Silver berarti boleh di Asia kecuali 3 negara. Apa itu kecuali? Kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Ya, kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Lalu kita juga punya yang namanya gold. Gold betul-betul seluruh Asia, ya. Yang tadi 3 tadi dikecualikan, di gold itu bisa. Platinum seluruh dunia kecuali Amerika, diamond udah bisa seluruh dunia. Jadi saat kita berbicara nasabah ini mau apa, maka kita tawarkan pertanyaannya adalah seperti ini. Kamu nyamannya di satu tempat tidur atau 2 tempat tidur? Oke. Begitu. Yes. Begitu dia bilang dia nyamannya di satu tempat tidur, lalu kita ajukan pertanyaan berikutnya. Kamu berobatnya cukup di Indonesia atau keluar Indonesia? Ya kalau boleh keluar Indonesia dong. Oke. Kalau keluar di Indonesia, sampai nggak ke Singapura? Oh ya enggak, saya jalan-jalan aja nggak nyampe Singapura. Malaysia aja udah cukup. Nah, teman-teman berarti tinggal pilih kan bronze, silver, atau gold. Kalau Malaysia aja udah cukup, ya udah tinggal silver. Tapi kalau tipenya memang udah sampai berobatnya keluar negerinya tingkat tinggi, kan gitu ya, memang udah biasa jalan-jalan keluar negeri, dia memang tahu juga bahwa Singapura itu mahal, tapi itu bagus, katanya dia, ya udah kita boleh kasih gold. Nah, sekarang antara A atau B-nya, teman-teman tinggal lihat aja, mau satu tempat tidur atau 2 tempat tidur. Ya, semoga sampai sini bisa dipahami. Saya mau cek dulu wajahnya. Misalnya kalau wajahnya senyum berarti bisa dipahami, tapi kalau wajahnya stres berarti nggak bisa dipahami, berarti saya ulang lagi trainingnya dari awal. Dari jam 2 tadi, setuju ya? Oke. Ini kalau saya lihat Pak Santosa udah ikhlas aja dia nih kalau saya ulang. Nih Bu John Long ya, senyum kok berarti bisa. Margareta senyumnya lebar banget, berarti dia sudah sangat paham. Kalau Margaret mau live duluan boleh ya, oke. Yang lain saya nggak bisa lihat wajahnya. Oh Ursula juga dia udah gini-gini, ya udah, oke dia paham. Oke, kita lanjutkan ya. Kenapa saya selalu tekankan itu duluan? Karena berada di kamar yang bukan fasilitas dia, efek yang paling tinggi adalah prorata. Nah, prorata ini, teman-teman, itu kita bisa nggak tidur nyenyak sama sekali gitu, karena nasabah akan komplain ke kita kenapa bisa terjadi yang namanya prorata. Ya, jadi saya nggak akan bosan. Ini saya tekankan dulu. Saya lihat ke slide, sorry ke teman-teman yang berikutnya nih kayaknya. Oh, oke, nggak apa-apa, nggak ada yang buka wajah, berarti saya lihat di sini aja. Jadi saya ulang lagi, kita tanya dulu sama nasabah kita, kamu posisinya sukanya itu kamar yang satu orang atau yang 2 orang dalam satu kamar. Berarti kalau satu orang, B. Ingat ya, B ya, bukan A, jangan kebalik. Begitu dia udah kasih tahu, oh saya nyamannya yang single lah, yang sendirian, ya udah. Baru kita tanya, wilayahnya mau sampai mana? Kalau dia bilang saya tuh berobatnya sampai ke Amerika dong, ya udah clear lah, nggak usah cerita satu kamar 2 kamar. Karena fasilitas diamond sama platinum itu cuma ada fasilitas satu kamar. Ya udah kamu cocoknya memang diamond. Langsung kita gituin, kita pun senang. Kenapa? Preminya tinggi, gede loh, ya kan? Hitung-hitungannya sama kita pun gede banget jadinya. Ya, jadi kita nggak pusing-pusing lagi. Tapi kalau dia bertimbang-timbang, banyak pertimbangan, nah ini biasanya area-areanya itu ya bingung antara silver atau gold, biasanya seperti itu ya. Begitu dapat premi udah tahu kok putusannya yang mana, tinggal dia sesuaikan sama keuangan dia ya. Itu dulu yang mau saya tekankan. Begitu itu udah kita pahami, baru kita nyaman nih masuk ke berikutnya. Masuk ke berikutnya apa? Batas. Prudential adalah kasih batas, tujuannya seperti ini. Batas ini akan mempengaruhi yang namanya premi. Sehingga kalau teman-teman dia pilih batas 500.000 sama batas 1 juta, itu pasti udah jelas dong premi yang lebih murah itu yang di atas yang warna hijau, kan gitu ya. Tapi apa fungsinya sama nasabah nanti? Nah, ini penting juga. Tadi kan saya udah bilang A itu 2 tempat tidur termurah. Termurahnya teman-teman ucapkan ya sama nasabah. Jangan dalam hati ucapnya. Pokoknya 2 tempat tidur aja kita bilang. Kita nggak bilang termurahnya. Waduh, ini bisa bahaya di akhirnya nanti. Oke? Karena 2 cheapest bed atau 1 cheapest bed. Dia pilih yang bronze B. Bronze B berarti satu tempat tidur termurah, hanya boleh di Indonesia. Lalu kita bilang, kamu mau batasnya yang 1 juta atau 3 juta? Apa bedanya batas 1 juta sama 3 juta? Udah pasti preminya beda. Tapi perlakuan di rumah sakit juga akan berbeda. Apa yang membuat berbeda? Saat kita pilih batas 1 juta, maka Prudential akan kasih pilihan ke nasabah seperti ini. Anda boleh rawat inap di kamar yang satu tempat tidur
termurah di rumah sakit tersebut, oke? Atau maksimal 1 juta harganya. Mana yang lebih tinggi? Nah, kali ini Pro suruh cari lebih tinggi mana. Ya, makin bingung nih saya lihat ada Sindo Andriva nih sampai stres gini mikirnya ya. Ya, santai aja dulu pusing mereka. Oke. Jadi kalau kita lihat seperti ini akan sangat menentukan dan membantu nasabah waktu masuk ke rumah sakit. Saya skip dulu, saya masuk ke halaman berikutnya. Nih, oke. Dia contohnya di sini ambil Silver B. Silver B berarti 1 tempat tidur, oke. Kemudian Silver berarti wilayahnya bisa sampai ke Asia tapi kecuali 3 negara. Nah, di rumah sakit tersebut itu ada fasilitasnya VIP 2 juta, kamar utama 1 juta, kelas 1 700.000. Yang one cheapest bed-nya, menurut Prudential, seharusnya orang ini masuk yang kelas 1, yang 700.000. Tapi ada batas. Batasnya berapa? Batasnya 1 juta. Prudential suruh pilih, mau yang one cheapest bed atau yang batas 1 juta. Cari yang lebih tinggi. Ya kita mau yang 1 juta dong. Ya udah, silahkan upgrade sampai 1 juta. Tapi kalau contoh keduanya seperti ini. Dia punya kamarnya itu, rumah sakit B, fasilitasnya adalah VIP 4 juta, utama 3 juta, cheapest bed-nya 2 juta. Waduh, cheapest bed-nya itu 2 juta loh. Teman-teman jangan langsung ketakutan nggak berani masuk ya. Cheapest bed-nya 2 juta, batas dia 1 juta. Prudential suruh pilih. Prudential kan suruh pilihnya mana yang lebih tinggi. Antara cheapest atau batas. Mana yang lebih tinggi? Cheapest. Ya udah masuk aja yang 2 juta. Loh, Bu, batasnya gimana? Kan Prudential suruh mana yang lebih tinggi. Oke? Ya. Ini siap di chat. Saya ada mau nanya. Oke. Bentar ya, ini saya selalu dapat your connection is unstable. Mudah-mudahan aman. Oke, kita tes ya. Teman-teman, ini kebetulan saya kan tinggalnya di Medan, jadi paling gampang di kota Medan. Saya ambilnya itu adalah Silver A 500.000. Ya, Silver A 500.000. A berarti 2 tempat tidur. Silver wilayahnya hanya sampai Malaysia. Kebetulan saya berobatnya di Indonesia, di kota Medan aja. Ya. Kemudian saya masuk rumah sakit, 2 tempat tidur termurah di rumah sakit tersebut harganya adalah 800.000. Padahal batas saya 500.000. Saya masuk yang mana? 800 atau 500? Boleh dikasih di chat. Kalau nggak ada yang jawab, saya ulang dari awal trainingnya. Oh, ada yang jawab, syukurlah ya. Kalau nggak, serem loh. Pak Syafiq 800.000, Pak Amir 800, Putri 800, Anita 800. Oke, dari beberapa orang yang sudah jawab aja, saya yakin berarti paling tidak teman-teman paham. Ya. Jadi pilih mana yang lebih tinggi antara cheapest bed-nya, 1 atau 2, dengan batas. Itu fungsi batas. Oke? Kalau in case, misalnya kejadian seperti ini, misalnya aja ya, nasabahnya ambil itu produknya yang diamond. Oke. Diamond itu kan one cheapest bed. Sudah? Diamond itu adalah one cheapest bed. Kemudian dia ambil batasnya 1.500.000. Kelihatan ya? Diamond one cheapest bed, kemudian batasnya yang diambil 1.500.000. Pertanyaannya, dia berobat ke rumah sakit yang ada di, oh iya, mohon maaf di mute. Ya, teman-teman yang baru join boleh mute ya. Dia berobat di rumah sakit yang kita bilang sangat eksklusif. One cheapest bed-nya, harganya jangan sangat eksklusif lah. Eksklusif tapi ya normal lah. One cheapest bed tapi harganya 1.200.000. One cheapest bed-nya loh. Kalau dia mau yang harganya langsung 4 juta. Sedangkan batas dia 1,5. Kalau dia mau naik ke atas pun pilihannya langsung 2 juta. Dari 1.200.000 langsung 2 juta. Oke? Kita ketemu sama nasabah beginian, kelasnya diamond loh. Ya.
Kelasnya diamond. Anda udah tahu kan kalau orang diamond tuh masuk rumah sakit kadang-kadang yang dia cari jauh lebih ke arah nyamannya. Ya, sebisa mungkin sekeren mungkin rumah sakitnya. Tapi yang dikasih sama dia batasnya 1,5 juta. Oke? Sekarang yang udah kejadian seperti ini, Anda sebagai agentnya, Anda suruh dia masuk kamar mana? Ya, Prudential dia punya fasilitas di 1.500.000 batasnya. Masuk ke rumah sakit itu yang satu tempat tidur terendahnya 1.200.000. Kalau mau naik kelas 2 juta, paling tinggi 4 juta. Anda kasih yang mana? Ayo. Ini baru saya ulang dari awal trainingnya, nggak ada yang jawab. 1.500.000, 1.200.000, Agatha 1.500.000. 2 juta kena prorata kata Pak Amir. Yo. 1.200.000, 1.200.000. Yes. Oke, thank you. Jawaban yang paling tepat untuk kondisi saat ini adalah 1.200.000. Ya. Kalau dia masuk ke 2 juta prorata. Kalau dia di 1,5 juta nggak ada kamar, yang ada langsung 2 juta. Nah, kenapa saya tekankan ini? Teman-teman kalau udah tahu nih orang, ngambilnya aja kan diamond. Kan tinggi. Kasih tahu sama dia, tekankan tentang pembatasan harga kamar. Kalau memang dia tipenya yang memang sangat-sangat mewah, maka teman-teman boleh concern lihat pembatasan yang satu lagi. Ya, batas harga kamar yang satu lagi, yang lebih mahal. Yang 10 juta. Loh, kenapa gitu? Karena sebenarnya nih orang belinya bisa sanggup ke diamond, sebenarnya dia punya duit banyak. Kalau dia cuma ambil di kelasnya yang 1.200.000, Anda bisa bayangkan habis itu dia pasti ngoceh-ngoceh. Masuk sih masuk, tapi ngoceh. Kok saya di kamar seperti ini saya bayar biaya asuransi begitu mahal, preminya kamu kasih gede banget. Wah, panjang. Saya bayangkan kan efeknya ya. Jadi saat kita menentukan batas itu pun lihat juga customer kita ini. Ini tipenya memang betul-betul kaya kali atau ya udah yang penting masuk rumah sakit dia udah nyaman. Karena kalau dia berobatnya di Indonesia, 10 juta itu kan sudah sangat wow sekali, benar nggak? Tapi kalau dia ceritanya berobatnya ke luar negeri, ke Singapura, mungkin ya 10 juta sih, ya bolehlah gitu bahasanya, kan gitu ya. Jadi ini yang menjadi concern kita. Jadi kalau teman-teman tadi jawabnya 2 juta, ya bukan salah, pro rata. Oke? Itu yang akan keluar nanti. Semoga sampai di sini bisa terikutin. Boleh dikasih tahu teman-teman? Oke kah? Boleh dikasih jempolnya atau kasih oke aja sama saya atau ada yang belum paham? Oke, siap. Thank you. Ya, jadi ini thank you Pak Akio, dia udah kasih jempol sama saya. Nih, ya. Jadi ini yang menjadi concern saat kita menerangkan tentang fleksibilitas dalam memilih kamar. Jadi Pru ini rancangnya bagus, tapi kalau kita manage-nya nggak bagus, penyampaiannya nggak tepat sasaran, aduh, prorata bisa terjadi nanti, ya. Jadi tentukan dulu Anda mau 1 tempat tidur atau 2 tempat tidur. Yang kedua, Anda mau wilayahnya mana. Yang ketiga, terangkan tentang batas harga kamar. Fungsi batas harga kamar, efeknya adalah nanti Prudential akan kasih ke nasabah pilihan. Mau yang cheapest bed atau sesuai batas. Tapi ingat, yang dicari yang lebih tinggi. Nah, selalu lupa di situ ya. Yang dicari adalah mana yang lebih tinggi. Oke, saya lanjutkan. Kamar selesai. Nah, ya, pembicaraan kamar ini yang selalu membuat deg-degan. Oke, kamar clear. Berarti teman-teman, kita akan masuk ke slide berikutnya. Batas rawat inapnya nggak ada, ya. Kita hanya kasih 365 hari per tahunnya. Jadi silakan saja selama dia masih memenuhi manfaat yang ada di angka yang ada di tabelnya PPH Plus. Nah, kalau kita lihat untuk kamar yang 365 ini di luar biaya ICU dan sejenisnya. Pokoknya ini hanya kamar saja karena ICU akan punya hitungannya sendiri ya, hitungan jumlah hariannya. Kemudian kalau kita cerita kamar, di sini betul-betul hanya kamar, tidak ada masuk biaya makan sama nursing fee. Jadi biaya makan sama nursing fee nanti jatuhnya dia ke aneka perawatan, jadi aman.
Jadi teman-teman nggak usah tanya dulu ini kamarnya betul-betul kamar aja atau udah termasuk biaya nursing fee bla bla gitu ya. Udah aman ya, jadi tidak usah khawatir. Ngapa-ngapain untuk formalitas. Oke. Nah, kemudian ini adalah perlindungannya bisa sampai seluruh dunia. Oke, sebentar ya. Saya mute dulu. Nah, biar nggak keganggu teman-teman. Perlindungannya itu bisa sampai ke seluruh dunia, tentunya kita lihat tabel juga ya. Kan tadi saya ulangin lagi kan ada 5 ya. Mulai dari bronze hanya Indonesia, silver Asia kecuali 3 negara, kemudian gold seluruh Asia, kemudian kita punya platinum seluruh dunia kecuali Amerika, dan yang terakhir adalah diamond. Diamond betul-betul seluruh dunia include Amerika. Nah, lalu apalagi yang mau kita tekankan di sini? Nih, masa perlindungannya itu bisa sampai 99 tahun. Jadi teman-teman silakan aja, hanya saja begitu kita milih sampai 99, efeknya apa? Biaya asuransi dong, ya. Pasti biaya asuransinya akan menyebabkan preminya juga cukup tinggi. Jadi teman-teman sesuaikanlah. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya batas manfaat yang cukup besar. Mulai dari bronze A sampai ke diamond, kita punya limit annualnya, ya, manfaat tahunannya. Lalu di bawahnya itu kita punya yang namanya booster, prime limit booster. Kata kunci prime limit booster itu hanya akan terpakai jika annual limit habis. Ya, selama annual limit habis, yang namanya prime limit booster itu tidak akan pernah tersentuh. Annual limit diisi tiap tahun, renewal, oke? Tapi berbicara limit booster, itu hanya kita kasih sekali saja selama masa pertanggungan. Begitu sudah dikasih, itu akan dipakai selama masa pertanggungan. Boleh dibeli nggak ya, Bu, limit boosternya? Sorry, kita nggak bisa beli. Tapi Prudential bisa kasih limit booster ini tambahannya. Tambahannya kalau teman-teman rawat inap di kamar yang lebih rendah. Maka kelebihannya itu akan masuk ke si limit booster. Ya. Oke, lalu kita juga punya manfaat rawat jalan kanker dan cuci darah. Nah, rawat jalan kanker dan cuci darah kerennya ini adalah gini, dibayarkan sesuai tagihan, kan oke lah ya. Lalu di cover itu cukup banyak loh, selama 365 hari per tahunnya. Nah, di produk PPH Plus ini, rawat jalan kanker dan cuci darahnya itu dapat dilakukan dengan atau tanpa rawat inap. Jadi rawat inapnya pakai fasilitas yang lain, giliran rawat jalan untuk kanker sama cuci darahnya pakai Prudential punya, boleh. Oke. Lalu manfaat rawat jalan kanker termasuk kita udah expand ya. Dulu kita cuma kemoterapi, radioterapi, sekarang kita udah punya targeted terapi, terapi imun dan terapi hormonal. Jadi sudah semakin lengkap. Nah, kemudian juga kita punya, ini harusnya masuknya di area fisioterapi ya. Untuk fisioterapi kita punya fisioterapi okupasi sama terapi wicara. Ya, ini sekilas saja karena itu sebenarnya masuk ke area fisioterapi. Nah, ini juga keren sekali loh. Ya, kita punya yang namanya pre dan post bedah rawat jalan. Dulu kalau kita punya produk kesehatan yang ada pre dan postnya itu hanya rawat inap, habis itu dia punya rawat jalan pre dan post. Kalau dia bedah rawat jalan, kan kita punya ya one day care surgery. Tapi kalau dia ada konsul sebelum dan konsul sesudah habis bedah yang rawat jalan itu, Pru nggak bayarin apa-apa, sorry kata Pru. Oke, tapi kali ini dengan PPH Plus kita akan bayarkan. Jadi ini salah satu poin plus yang kita miliki. Jadi contoh kasus misalnya nasabah kita ini bedah katarak, nggak rawat inap, tapi sebelumnya dia ada cek. Boleh nggak kita klaimkan? Boleh, tapi Bapak Ibu nggak bisa cashless ya. Ya untuk pra kita nggak bisa cashless. Jadi untuk yang pranya ya udah reimburse aja, ajukan aja kayak biasa. Nah setelah itu dia operasi dong katarak. Kalau dia rumah sakit rekanan kita ya bisa cashless. Habis itu dia mau rawat jalan lagi, konsul lagi after operasi. Boleh nggak Bu cashless? Boleh. Ya kalau selama rumah sakitnya masih di tempat yang sama, jadi gampang pengambilan datanya, ya silakan aja cashless. Tapi kalau pindah tempat, maka itu jatuhnya harus reimburse gitu. Ya. Oke, saya cek chat dulu sudah cukup banyak, mana tahu ada pertanyaan, silakan saja.
Pak Kasdi, Bu ada tabel PPh yang nasabah nggak dapat campaign. Terus nasabah di bawah 2 tahun nggak bisa cashless ya? Pertanyaan yang kedua, kalau nasabah di bawah 2 tahun ini nggak ada cerita sebenarnya nggak bisa cashless. Tapi kalau kita ceritanya lebih ke arah pre-existing condition, bukan nggak bisa cashless. Early claim kita di bawah 2 tahun, Prudential biasanya ada mengacu kepada penyakit-penyakit tertentu. Apakah ini ada efek dari penyakit, bisa dibilang, mmm, kok lupa sih, pre-existing condition, Pak. Ya, jadi bukan nggak bisa cashless, tapi perlu melihat apakah ada potensi pre-existing condition, sehingga